GTK Transformasi, inspirasi para guru dan pendidik untuk mewujudkan dedikasi dan mengembangkan inspirasi hebat. Bapak Ibu di luar sana bisa menyaksikan video transformasi GTK yang telah saya lakukan. Selamat menyaksikan. Perkembangan teknologi informasi dan kecerdasan artifisial telah mengubah lanskap pendidikan. Guru kini berperan sebagai fasilitator dan inovator pembelajaran yang mampu mengintegrasikan teknologi secara bermakna. Kerangka TIPEK, teknologi, pedagogik, dan konten knowledge memberikan panduan untuk menghubungkan antara konten, pedagogik, dan teknologi dalam konteks pembelajaran abad ke-21. Program Pintar AI, pembelajaran integratif berbasis TIPEK dan Artificial Intelligence Reflective, dirancang untuk membantu guru bertransformasi dalam merancang, melaksanakan, dan mengevaluasi pembelajaran berbasis AI dengan pendekatan reflektif dan Makna Pintar AI yaitu P. Pikir kritis dan komputasional, I. Integratif berbasis TIPEK, N. Nilai dan etika digital, T. Teknologi adaptif dan kreatif, A. Aktif, kolaboratif, dan gotong royong. Sedangkan R. Reflektif dan mandiri, AI. Artificial Intelligence. Dalam program Pintar AI juga telah terintegrasi dengan 8 dimensi profil lulusan, sehingga diharapkan peserta didik mampu beriman dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, kreatif, gotong royong, berkebinekaan global, cinta tanah air, berwawasan lingkungan dan sosial. Tujuan Pintar AI meningkatkan kemampuan berpikir komputasional peserta didik melalui kegiatan integratif dan reflektif, mengembangkan pembelajaran adaptif berbasis data dan teknologi, serta mendorong kesadaran etika digital dalam penggunaan AI. Berikut langkah pelaksanaan pembelajaran yang telah dirancang sesuai dengan RPP yang sudah tersusun. Ikuti pembelajaran ini dengan baik, kemudian tutur kata dengan sopan. Selanjutnya seperti biasa, ini temanya kuning bebek ya. Biasa akan ngajak kalian untuk bebek. Semua mulai pramuka ya. Iya. Kalau bebek itu suaranya gimana toh? Kwek-kwek ya. Nanti kalau Berin satu kali tepuk bebek, kwek-kwek-kwek, kwek-kwek-kwek, wek gitu ya, itu hanya satu kali ya kan. Nanti kalau 2 kali berarti itunya berulang gitu ya. Oke, kita coba dulu. Boleh kalian sambil berdiri ya, sambil berdiri gerakannya wek-weknya ya kan. Tunjukkan kalau kalian siap untuk mendapatkan ilmu coding dan kecerdasan artifisial pada pagi hari ini ya. Yuk, tepuk bebek, wek-wek, wek-wek, wek-wek. Oke, satu kali lagi ya. Oke, 2 kali tepuk bebek, wek-wek, wek-wek. Dengan contoh sederhana sebelumnya di informatif juga pernah ya kita mendapatkan ilmu kaitannya dengan berpikir komputasional. Kemudian yang kedua, kita bisa mengidentifikasi masalah-masalah nyata yang mana bisa diselesaikan dengan pola pikir berpikir komputasional. Kemudian kamu juga bisa merancang algoritma sederhana menggunakan unplug atau plug. Unplug serukan dulu, jadi mau cek apakah kalian bisa menyelesaikan soal ini. Silakan buka mobile-nya pakai HP ya. Kebetulan komputernya sedang tidak baik-baik saja ya. Silakan buka mobile atau krisis ya. Kalau dulu namanya krisis, kalau temannya. Ya kalau sudah di-join aja ya, join. Ini seperti kuisis ya, tapi sekarang beralih namanya ya, upgrade-nya ya, namanya Windows. Ditulis saja nama kalian, kemudian gabung, silahkan bergabung. Oke, sudah ada teman berapa? 1, 2, 3, 4 yang bergabung. Oke, silahkan lanjut. Ya. Kalau sudah yakin,
Ya, selamat untuk Alvia, Theo, sama Renjes yang sudah menyelesaikan. Beri aplaus buat teman-teman kalian. Ini masih belum ya, masih belum. Kita institusional adalah cara berpikir apa? Ya, yang sistematis, logis, yang mana apa? Ya, ini adalah pemecahan masalah yang mana masalahnya menjadi lebih kecil agar apa? Lebih mudah diselesaikan. Ya, contohnya pokoknya kabel kopi, mau kopi kemasan, mau kopi susu, mau kopi jahe, pokoknya semuanya jenis kopi kamu langsung buat. Jadi tidak ribet, ya. Di situ pokoknya tidak ribet. Canva. Kemudian terdapat lampu merah. Promnya misalnya, nah, ini adalah kode codingnya, kode AI-nya, sehingga kamu tidak usah mikir, hanya menggunakan prompt saja sudah muncul. Nanti dia ini jika nggak usah mikir codingnya pasti ya, yang anak-anak yang suka coding, jadi bisa nanti ini juga bisa dibuat ke aplikasi yang lainnya karena codingnya di sini sudah dibuat. Oke, nah di sini sudah muncul, ini ada atau small dan ini ada nanti di sini kamu tinggal jalankan ya, misalnya yang ini. Nah ini adalah untuk kelompok 3 ya, akan membuat desain menggunakan Scratch ya. Jadi ini nanti kalian akan membuat sebuah aplikasi Scratch seperti game labirin, kamu bikin Diana? Kamu bikin? Silakan, kalian sudah berkelompok, waktunya 20 menit ya dari sekarang. Kalau merah dia, nah itu maju terus. Selamat ada berarti. Berdiskusi dan ada 4 tahapan yang sudah kalian lakukan. Kalian juga sudah menyelesaikan dengan masing-masing strateginya. Ada yang menggunakan teknologi, ada yang manual. Oke, kira-kira jika kalian dihadapkan sebuah permasalahan, kalau melihat apa yang sudah dipresentasikan teman kalian, kalian akan memilih penyelesaian menggunakan kertas atau teknologi? Kertas atau teknologi? Kenapa teknologi? Lebih praktis, lebih mudah. Sebetulnya menggunakan kertas pun jika kita berpikir komputasional betul-betul, maka hasilnya juga akan bagus, ya, akan lebih cepat. Yang bikin lama apa? Konsep berpikir kalian masih dipersulit diri kalian sendiri. Dengan berkelompok jumlahnya 6-7, semestinya untuk menggambar rute dari atas ke sekolah itu sangat mudah. Dan kalau seperti ini, orang tidak akan tahu aku mau lewat jalur mana ya ke sini itu sudah selesai. Kalau sini apakah boleh? Padahal kalau sekarang ke sini apa? Tidak boleh ya toh? Ini harus satu jalur, maka harus ditambahkan apa? Tanda panah. Kemudian ke sini harus ada tanda panahnya, baru belok aja ada tanda panahnya. Begitu ya, secara berpikir komputasional, kamu tidak boleh membiarkan orang lain semakin bingung. Kamu memberikan solusi pada orang lain, orang itu akan bertanya, bisa jadi solusinya kok tambah masalah sih, gitu ya. Jadi orang yang berpikir komputasional harus betul-betul memberikan sebuah solusi. Kemudian ini artinya kalian membuat ragu-ragu ya, menggunakan beberapa tombol ya atau arah panah yang diperjelas ya. Walaupun di sini belum ada jarak tempuh kira-kira berapa menit kalau lewat atasnya. Padahal kita juga bisa jalur alternatif lewat bawah. Yang mana kalau lewat bawah tidak ketemu apa? Tidak ketemu lampu merah. Ada-ada kalau kita ketemu lampu merah lebih lama atau lebih cepat. Ya, kita harus berpikirnya seperti itu. Jadi jangan ketika kalian memilih jalur berangkat sekolah, ternyata kamu memilih jalur yang banyak lampu-lampunya sudah padat, berangkatnya agak siang, kemudian jadinya yang ada beri tepung untuk kalian semua. Semoga dengan pembelajaran yang singkat ini kalian lebih tertarik lebih dalam lagi untuk mempelajari kecerdasan artifisial, menggunakan AI, memanfaatkan teknologi dengan baik. Cukup sekian dari Bu Henin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.